ketika saudara terus ada dalam hadirat Tuhan, saudara terlatih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terus dalam pujian, dalam penyembahan, terus dalam pujian, dalam penyembahan. Ya, lalu tercurah kemuliaan Tuhan. Saudara mengalami kemuliaan Tuhan yang mengubah hidupmu, mengubah karaktermu. Tadinya nggak sabaran, jadi lebih sabaran. Tadinya orangnya suka menghakimi, jadi suka mengampuni. Tadinya pelin-pelan, jadi tegas. Tadinya tegas nggak karu-karuan, kurang fleksibel, jadi lebih fleksibel. Tuhan akan sesuaikan, akan selaraskan. Itu semuanya ada dalam hadirat Tuhan. Saya sih, bayangan saya ketika saya ada dalam hadirat Tuhan itu seperti emas yang ditaruh dalam peleburan api, saudara. Terkadang seperti itu. Kotorannya semua keluar. Ya, dan dipisahkan. Kalau mau memurnikan emas kan begitu. Ditaruh dalam peleburan api, dipanaskan sampai secukupnya, sampai keluar semua kotorannya, dan emas itu jadi bersih, jadi murni. Makin murni. Hadirat Tuhan itu kayak gitu, memurnikan kita saudara-saudara. Amin. Nah ketika hadirat Tuhan tercurah, kemuliaan Tuhan tercurah, disitulah akan terjadi segala-galanya. Contoh yang paling real mungkin ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Coba saya mau bacakan kisah ini buat saudara. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Ayo kita baca. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Ini mereka di sini adalah Paulus dan Silas ya saudara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Perhatikan baik-baik, Paulus dan Silas ditangkap karena memberitakan Injil dengan kuasa Allah. Orang-orang di sana tidak suka kepada mereka karena penghasilan mereka jadi berkurang gara-gara Paulus, saudara-saudara. Lalu mereka didera dan mereka dilemparkan ke dalam penjara. Nah, kepala penjara dipesankan supaya menjaga mereka dengan sungguh-sungguh dan karena perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Mungkin supaya lebih mudah diawasi. Jadi paling tengah, paling pojok. Paling tengah mungkin tusuk sate gitu ya saudara ya. Kepala penjara itu menempatkan mereka di situ lalu membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi dibelenggu secara kuat, dipenjara secara kuat, diawasi secara kuat. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka berdoa. Mau tanya, kalau saudara masuk penjara doanya gimana? Susah membayangkan karena belum pernah masuk penjara ya. Kira-kira kalau saudara masuk penjara doanya gimana? Ada pujiannya enggak? Enggak ya?
Kenapa? Nggak biasa di penjara. Kenapa seperti itu? Nah, saya menangkap seperti ini, saudara. Paulus dan Silas adalah orang-orang yang sudah terlatih untuk terus berada di dalam hadirat Allah. Itu sebabnya hadirat Allah itu adalah gaya hidup mereka. Doa, pujian, penyembahan itu adalah gaya hidup mereka. Bukan cuma sekali-sekali mereka lakukan, tapi setiap kali mereka lakukan itu telah menjadi gaya hidup mereka. Saudara pikir catatan Alkitab mereka itu berdoa dan menyanyikan puji-pujian kayak gimana doanya? Mereka masuk kamar, ini udah di kamar, saudara. Dan permasalahannya mungkin ada tahanan lain juga. Paulus ke pojokan, Silas ke pojokan, lalu berdoa gitu. Kuralamaya syanda, karalamaya syanda. Nggak dicatat kalau mereka berbahasa roh, mereka berdoa. Saya membayangkan di dalam penjara mereka doanya itu kayak biasa ngobrol gitu, saudara. Di dalam penjara. Nggak seserius kalau kita berdoa dalam rumah Tuhan, nggak seserius kalau kita berdoa ketika kita doa pribadi. Oh Tuhan, Bapa yang di dalam surga, terpujilah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saya rasa ini bukan doa yang jenis seperti itu. Ini cuma kayak ngobrol biasa, tapi doa. Itu yang saya bilang doa sederhana yang sehari-hari. Kalau hidup saudara dipenuhi dengan doa dalam segala situasi dan keadaan, saudara akan terus menaikkan doa. Nggak perlu cari waktu khusus, nggak perlu cari tempat khusus untuk berdoa. Nah makanya saudara-saudara biasakan bisa berdoa di mana saja, kapan saja, kemana saja. Karena kalau saudara di rumah saja doa nggak bisa di sembarang tempat. Harus di kamarmu pribadi, di kamar orang lain nggak bisa, nggak boleh. Nah nanti kalau saudara masuk penjara ini masalahnya, saudara nggak bisa berdoa. Orang di rumah aja susah. Ada yang kalau berdoa mesti ke toilet, doa di toilet lebih enak katanya, lebih nyaman, lebih dekat ke sorga. Apaan? Ada yang kalau doa maunya ke lantai 3, lantai tertinggi, lebih dekat ke sorga lagi. Nah, saudara harus terbiasa membangun gaya kehidupan doa. Doa itu gaya hidup saudara. Saudara memang orang yang berdoa. Dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan berdoa dan memuji Tuhan. Apapun yang saudara hadapi, saudara dalam keadaan berdoa dan memuji Tuhan. Lagi nyetir sendirian, saudara dalam keadaan berdoa dan memuji Tuhan. Lagi main musik, main drum, lagi berdoa dan memuji Tuhan. Lagi ibadah, dengar khotbah, saudara dalam keadaan doa dan memuji Tuhan. Lagi khotbah dalam keadaan doa dan memuji Tuhan juga. Itu tim multimedia semua di belakang selalu ada dalam keadaan doa dan memuji Tuhan juga. Selalu ada dalam hadirat Tuhan. Itulah gaya hidup kita yang seharusnya. Itulah kehidupan Kristen yang normal. Di mana saja berdoa. Bukan kalau ada waktu khusus, ada ibadah, baru berdoa. Kemana saja, di mana saja, lagi ngapain saja, berdoa, memuji Tuhan. Doa itu soal sikap hati. Doa itu terjadi di dalam roh kita. Di dalam pikiran kita. Bisa enggak? Kalau saya sedang konseling dengan orang, saya konseling sambil saya ada dalam doa dan pujian penyembahan. Sehingga saya bisa mendapatkan hikmat yang saya butuhkan untuk memberikan jawaban kepada orang yang konseling. Segala hal harus dalam keadaan doa dan memuji Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka telah berlatih dalam kehidupan sehari-hari mereka sehingga gaya hidup mereka adalah gaya hidup yang berdoa dan memuji Tuhan.
Alkitab mencatat mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Jadi saya menafsirkan mereka sudah terbiasa sehari-hari dalam hidup mereka masuk dalam kedalaman hadirat Tuhan yang paling dalam sampai tercurah kemuliaan Tuhan, penuh dengan pujian dan penyembahan. Itu sebabnya di penjara mereka bisa lakukan itu juga. Dengan mudah mereka masuk hadirat Tuhan, mereka masuk dalam kemuliaan Tuhan. Halo. Kalau saudara sudah terlatih dalam kehidupan doa sehari-hari saudara, maka dalam kehidupan, dalam keadaan apapun, saudara akan melakukannya. Berdoa, memuji Tuhan. Saudara pikir puji-pujian yang dinaikkan lagu apa nih saudara? Karena namanya puji-pujian kemungkinan lagunya nggak lambat ya saudara. Kan kita mengertinya gitu ya, kalau puji-pujian bukan lagu lambat. Oke lah, sesuai dengan pengertian kita menafsirkannya. Kira-kira pujian, saya yakin sih mereka nggak nyanyi El Shaddai, El Shaddai. Itu mungkin agak penyembahan gitu ya saudara. Apa ya yang mereka nyanyi? Sekarang sudah bebas, tapi kan belum bebas. Apa ya? Mungkin mereka nyanyi apa? The joy of the Lord is my strength. 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 Saudara kenal lagu itu? Anak sekarang nggak kenal lagu itu. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku, kesukaan dari Tuhan itu kuatku, kesukaan dari Tuhan itu kuatku, kesukaan dari Tuhan kuatku. Nih yang di sini nggak protes, yang di rumah bisa protes, fales. Nggak tahu apa yang mereka nyanyikan, tapi mereka memuji Tuhan. Dan mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian, hadirat Tuhan turun, kemuliaan Tuhan turun. Itu sebabnya terjadi sesuatu. Dan mereka doa dan puji-pujiannya nggak bisik-bisik loh. Karena Alkitab mencatat orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya nggak bisik-bisik. Ada orang Kristen kalau ditanya, kamu doa gimana? Susah saya kalau doa di rumah, rumahnya kecil. Lah kenapa? Ya kalau doa kedengaran istri, gak enak. Pertanyaan saya, saudara doa kedengaran istri, kedengaran Tuhan enggak? Yang perlu saudara takutkan itu kalau saudara doa, Tuhan enggak dengar. Jangan menakutkan atau jangan berharap kalau doa istrimu enggak dengar. Biarin aja deh istri dengar atau enggak, yang penting Tuhan dengar atau enggak gitu loh. Kalau doakan yang penting Tuhan dengar ya, enggak penting istri atau suamimu dengar atau anakmu dengar. Menurut saudara, apakah Tuhan sebegitu tidak adilnya sampai membuat saudara tidak bisa berdoa karena memberikan rumah yang kecil buat saudara? Saya rasa enggak begitu. Justru penyebab mengapa rumahmu sampai sekarang masih kecil adalah karena engkau tidak berdoa di dalam rumah yang kecil itu. Coba kalau engkau berdoa di rumah yang kecil itu kan bisa berubah. Ya kalau rumahnya jadi gede susah sih, pindah lah. Ya, pindah ke rumah yang lebih gede. Kan rumah nggak bisa dikasih makan supaya jadi gede. Pindah rumah maksudnya ke tempat yang lebih gede. Tapi minimal ada sesuatu yang terjadi. Pastikan setiap hari di rumahmu engkau masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan sampai kemuliaan Tuhan tercurah. Inilah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Di penjara dia bisa memanifestasikan kemuliaan Tuhan, dia bisa menarik turun kuasa kemuliaan Tuhan. Itu berarti
kalau di penjara saja Paulus dan Silas bisa menarik turun kuasa kemuliaan Tuhan, apalagi kalau di rumah saudara. Kan lebih nyaman tempatnya. Ayo, mau doa di rumah yang kecil atau di penjara? Kalau di rumah yang kecil nggak mau doa, ayo kita doakan supaya saudara masuk penjara dan bisa berdoa di sana. Kan nggak mau. Apa yang Tuhan berikan kepadamu sekarang, syukurilah. Udah doalah di situ, ucap syukur puji Tuhan. Pak, kalau kedengaran istri gimana? Nggak apa-apa. Nanti disebarluaskan, nggak apa-apa. Doa disebarluaskan, emang kamu doanya apa sih? Ya doanya jangan ngomongin istri di depan Tuhan lah, istrimu dengar. Kalau lagi ngomongin istri, bisik-bisik. Tapi kalau lagi memuji kenceng-kenceng, nggak apa-apa. Orang tahanan lain aja dengar nggak apa-apa, apalagi istri. Istri kan bukan tahanan. Paulus doa di penjara, memuji Tuhan di penjara, gak malu. Saudara di rumah malu, aneh deh saudara. Banyak orang Kristen aneh di dunia ini. Jadi kalau saudara di rumah doa, gak usah malu. Ya pokoknya saya doa, kalau doa teriak-teriakan Pak, nanti disangka kesurupan. Ya sudah saudara menyesuaikan diri dikit lah. Kalau nggak mau kedengeran terlalu keras, pakai bantal tutup mulut saudara. Atau di dalam lemari doanya. Udah pokoknya intinya gini, udah nggak usah pakai alasan deh. Singkirkan semua alasan untuk berdoa itu loh. Orang itu kalau disuruh doa banyak bener alasannya. Terima berkat mau, doa nggak mau. Awas saudara. Berkati. Amin. Doa. No amin. Puasa apalagi. Berapa hari yang lalu Tuhan agak memaksa saya untuk puasa 3 hari. Dijorokin saya. Minggu, Senin, dari Minggu sore, Senin sore, Selasa sore, Rabu sore. Ya, Rabu sorenya baru makan. Habis itu main bulu tangkis luar biasa. Makanya nggak menang terus. Tapi lawan Aan masih menang saya. Tapi herannya, asik loh saudara, kuat. Cobain deh. Nggak ada amin untuk itu. Ya keselewat dikit-dikit nggak apa-apa. Mereka nggak malu berdoa menyanyikan puji-pujian. Nah saudara itu jangan terlalu gede malunya saudara. Orang Kristen itu kadang-kadang mau doa malu. Mau makan di restoran, ayo doa, malu gitu. Ntar kedengeran tetangga. Nah kalau saudara doanya kedengeran tetangga, jadi tetangganya bisa nebeng doa sama saudara. Kalau nggak kedengeran mereka, kalau nggak doa lolos juga. Kalau dengar saudara doa, mereka bisa ikut doa. Pokoknya kalau doa itu nggak usah pakai malu-maluan deh. Di mana aja doa, di mana aja memuji Tuhan boleh. Ya, minimal saudara bisa memuji Tuhan di dalam hati saudara. Ya jangan sampai dibilang orang fanatik juga sih, dikit-dikit memuji Tuhan, dikit-dikit menyembah Tuhan. Enggak kayak gitu juga. Tapi yang saya mau sampaikan buat saudara adalah mereka sudah begitu terbiasa untuk matanya tertuju kepada Yesus, walaupun mereka di dalam penjara, mereka tetap bisa melihat Yesus, mereka tetap bisa merasakan hadirat Tuhan dan menarik turun kuasa kemuliaan Tuhan. Oh alangkah indahnya kalau semua saudara bisa menarik turun kuasa kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Saya sedang terus mengejar untuk menarik turun kuasa kemuliaan Tuhan di tempat ini, di dalam rumah Tuhan ini. Sehingga ketika kita ibadah, Roh Kudus bekerja, segala sesuatu bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Tidak akan ada yang mustahil di tempat ini saudara-saudara. Nah ayo kita sama-sama mengejar standar itu, mengejar ukuran itu. Saudara tahu ketika kemuliaan tercurah, itu terjadi gempa bumi yang hebat. Wah, tiba-tiba semuanya goncang, tiba-tiba semuanya goyang saudara. Sendi-sendi penjara itu goyah semuanya. Dan seketika itu juga
terbuka semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Gempa bumi apa yang bisa melepaskan belenggu? Nggak mungkin. Ini pasti ada malaikat Tuhan yang bekerja, buka pintu-pintu penjara, buka belenggu-belenggu penjara dalam hidup mereka. Kalau saudara terus berdoa sampai begitu dalam, di dalam kedalaman hadirat Tuhan, ada pujian penyembahan yang dinaikkan di sana, engkau bisa menarik turun kuasa kemuliaan Tuhan di sana, sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Oh, gempa bumi yang dari sorga akan terjadi dalam hidupmu, yang menggoncangkan sendi-sendi penjara masalah dalam hidupmu yang selama ini tidak pernah terselesaikan. Terus kejar kemuliaan Tuhan, karena kalau kemuliaan Tuhan tercurah, kemuliaan Tuhan turun, segala hal bisa terjadi. Daripada saudara berusaha begini, berusaha begitu, berusaha begini, berusaha begitu, nggak selesai masalahnya. Kejar kemuliaan Tuhan, karena kalau kemuliaan Tuhan turun, segala sesuatu bisa terjadi. Kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan, segala sesuatu terjadi. Kalau Roh Kudus bekerja, segala hal bisa terjadi. Dan tidak akan ada yang mustahil buat saudara. Pintu-pintu penjara terbuka, belenggu terbuka. Wih, dahsyat. Nggak ada kuncinya, bisa terbuka. Itu sorga pakai teknologi membuka belenggu yang tidak ada di dunia ini. Teknologi sorga lebih tinggi. Jadi walaupun nggak pakai kunci, bisa terbuka. Saya pikir cuma dilihatin malaikat terbuka itu semua. Terbuka. Pintu-pintu terbuka begitu saja. Luar biasa. Sesuatu yang mustahil akan bisa terjadi. Kalau kuasa kemuliaan Tuhan dimanifestasikan dalam hidup saudara, lewat hidup saudara. Haleluya. Dan itu kepala penjara melihat hal itu, dia bingung. Pintu-pintu penjara terbuka. Dia langsung pikirin, wah semua tahanan kabur nih. Dia langsung ambil pedangnya mau bunuh diri, karena kalau semua tahanan kabur dia yang akan kena, dia akan dihukum mati mungkin. Makanya dia langsung mau bunuh diri, tapi Paulus menahannya. Tahan, kami tidak kabur. Nah ini saudara, jadi tahanan juga harus sopan. Kalau mau keluar itu harus pamit dulu sama kepala penjara. Jadi mereka belum pamit, mereka belum keluar saudara. Walaupun sudah bisa keluar, tapi mereka nggak keluar. Nah ini hamba Tuhan, ini benar-benar hamba Tuhan nih saudara. Nggak main kabur aja dia saudara. Dan dengan tidak kaburnya Paulus menyelamatkan satu keluarga kepala penjara. Dia diam di situ, dia berkata, tahan, jangan celakakan dirimu, kami semua masih ada di sini kok. Lalu kepala penjara pikir, loh kok nggak kabur? Lalu kepala penjara periksa dan semua masih utuh, dia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Kenapa tersungkurnya di depan Paulus dan Silas? Karena semua orang tahu penyebab gempa bumi itu adalah doa dan pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Kalau kemuliaan Tuhan tercurah di satu tempat, di satu daerah, semua orang akan tahu karena siapa kemuliaan itu tercurah. Karena doa dan penyembahan yang dinaikkan oleh seseorang. Gempa bumi terjadi, kemuliaan tercurah, dan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Malaikat-malaikat dikerahkan dan semua pintu penjara terbuka, belenggu juga terbuka. Lalu sampai kepala penjara itu bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah ini saudara, kalau orang nanya apa yang aku harus perbuat, langsung masuk penginjilan Paulus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Padahal kepala penjara ini bertanya tentang selamatnya beda nih saudara. Tapi Rasul Paulus melihat peluang itu, pokoknya setiap kali ada peluang masuk penginjilan. Itu orang perjanjian baru. Saudara, orang perjanjian baru harus begitu juga. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Paulus nggak puas dengan satu jiwa. Seisi rumahnya juga harus. Lalu akhirnya Paulus dibawa kepada seisi rumahnya dan mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya.
Jadi satu rumah diselamatkan karena kuasa kemuliaan Tuhan. Please dengar baik-baik apa yang saya mau katakan. Kuasa kemuliaan Tuhan dicurahkan bukan tanpa tujuan. Dan setiap kali kuasa kemuliaan Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara, dimanifestasikan lewat hidup saudara, tujuannya adalah jiwa dimenangkan. Firman diberitakan, jiwa dimenangkan. Jadi setiap kali kuasa kemuliaan Tuhan tercurah dalam hidup saudara, dinyatakan dalam hidup saudara, dinyatakan lewat hidup saudara, ingat baik-baik tujuannya. Tuhan nggak pernah memanifestasikan kuasanya tanpa tujuan. Dan ketika Tuhan memanifestasikan kuasanya, tujuannya adalah supaya nama Tuhan diberitakan, firman Tuhan diberitakan, dan orang-orang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Jadi tanpa tujuan yang jelas seperti itu, Tuhan malas mencurahkan kemuliaannya. Makanya ayo kita setting pikiran kita. Pokoknya kalau kuasa kemuliaan dicurahkan, aku akan gunakan kesempatan itu untuk memberitakan nama Yesus, untuk memberitakan firman Tuhan, dan memenangkan sebanyak mungkin orang bagi kerajaannya, bagi kemuliaannya. Amin, saudara-saudara. Nah, baru Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup saudara karena tujuan-tujuannya tercapai. Penyebab mengapa dulu Tuhan sering bekerja dalam hidup saudara, tapi sekarang tidak lagi mungkin karena setiap kali Tuhan mencurahkan kuasa kemuliaannya dalam hidup saudara, saudara tidak pernah mengambil itu untuk kepentingan kerajaan sorga. Saudara selalu mengambil itu untuk kepentingan bagi dirimu sendiri. Sekarang berhenti berpikir untuk diri sendiri. Berhenti berpikir cuma sampai diri sendiri. Ayo berpikir tentang kerajaan sorga. Berpikir untuk kepentingan kerajaan sorga. Hidupmu harus ada hubungannya dengan kepentingan kerajaan sorga. Hidupmu harus diabdikan untuk kepentingan kerajaan sorga. Orang yang hidupnya lepas dari kepentingan kerajaan sorga adalah orang yang tidak berguna dalam kerajaan sorga. Tapi saya berdoa setiap saudara adalah orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna di dalam kerajaan sorga. Saudara mau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, amin. Nah, dipakai secara luar biasa bukan perkara ringan, bukan perkara sulit. Karena banyak orang berpikir, wah ini perkara yang sulit untuk dipakai oleh Tuhan. Tidak. Saudara hanya perlu melatih diri saudara untuk setiap hari matamu tertuju kepada Yesus. Untuk setiap hari pikiranmu tertuju kepada rohmu, di mana engkau bisa melihat Yesus di sana, engkau bisa merasakan hadirat Tuhan di sana. Latihan dalam waktu-waktu khusus, dalam keadaan sehari-hari, engkau terus terlatih. Matamu terus tertuju kepada rohmu, pikiranmu terus tertuju kepada rohmu, engkau selalu bisa melihat Yesus, engkau selalu bisa merasakan kehadirannya dalam hidupmu. Dan kalau engkau terus melakukan itu, lalu muncul pujian, penyembahan, ucapan syukur. Engkau terus memuji Tuhan, engkau menyembah Tuhan. Nah, saya percaya kalau saudara doa dengan model kayak gini 1 jam nggak cukup deh. Akan butuh waktu yang lama untuk saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Oh, saudara menikmati hadirat Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan sampai kemuliaan Tuhan tercurah dalam hidupmu. Ketika kemuliaan Tuhan tercurah dalam hidupmu, sesuatu yang baru akan terjadi. Akan ada hal-hal baru yang Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Akan ada kemampuan-kemampuan baru yang Tuhan tambahkan dalam hidup saudara. Yang tadinya tidak pernah engkau bisa lakukan, tiba-tiba engkau jadi bisa lakukan. Akan ada kuasa yang baru Tuhan tambahkan dalam hidup saudara. Akan ada hal-hal yang baru yang Tuhan tambahkan. Dan berbagai hal bisa terjadi dalam hidup saudara. Kalau kemuliaan Tuhan tercurah, kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan, apapun bisa terjadi. Dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Dan setelah engkau keluar dari hadirat kemuliaan Tuhan, engkau menjadi seorang yang baru sama sekali. Hidupmu akan menjamah kehidupan banyak orang. Dari waktu saya masih muda, di dalam bergereja, di dalam pelayanan, saya memperhatikan satu hal, saudara. Dan ini yang muncul dari dalam hati saya dari dulu, berdasarkan analisa yang saya perhatikan dari hamba-hamba Tuhan yang melayani di depan. Dari dulu saya bertanya-tanya, saya bilang, kenapa ya? Kalau hamba Tuhan yang dalam tanda kutip bergerak dalam bidang pujian penyembahan,
kok urapannya lebih berasa daripada yang lainnya yang tidak bergerak dalam pujian penyembahan. Jadi kalau hamba Tuhan itu dikenal sebagai seorang penyembah, ini bukan cuma predikat yang diberikan oleh manusia, tapi oleh Tuhan, maksud saya begitu. Ya, jadi nggak semua orang yang namanya penyembah, yang memberi nama diri penyembah, belum tentu penyembah juga gitu maksudnya. Tapi ini benar-benar dia tuh suka menyembah Tuhan, dia suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan gitu memang. Saya perhatikan, kok lebih diurapi ya? Saya mendapat itu dalam diri bukan cuma 1 orang, 2 orang, tapi mayoritas seperti itu. Dan sekarang hari-hari ini ketika Tuhan terus mewahyukan tentang perkara-perkara yang saya sampaikan ini, saya teringat kembali akan pernyataan dalam roh saya bertahun-tahun yang lalu waktu saya masih muda. Muda sekali. Karena saya punya kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan sejak dahulu kala, sejak saya masih muda. Dan kalau sudah punya kerinduan yang sama dengan saya, saudara mau dipakai oleh Tuhan, saudara akan memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya sampai sekarang masih terus belajar, masih terus memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan saya percaya itulah standar yang Tuhan tetapkan bagi kita semua. Tuhan akan memakai bukan hanya saya saja, tapi saudara juga. Dan inilah kira-kira jalannya yang Tuhan berikan kepada saya untuk kita bisa dipakai dengan secara luar biasa. Kehidupan doa saudara adalah kuncinya tentunya. Latih dirimu untuk terus bisa merasakan hadirat Tuhan, bukan hanya dalam waktu khusus dalam berdoa, itu latihannya, tapi sehari-hari, di mana saja saudara berada, kemana saja saudara pergi, rasakan hadirat Tuhan. Sampai pujian penyembahan muncul dari hatimu, itulah normalnya orang Kristen. Ucapan syukur muncul dari hatimu, terus dalam hatimu muncul puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Orang-orang mungkin tidak melihatnya, tapi Tuhan melihatnya. Orang-orang mungkin tidak mendengarnya, tapi Tuhan mendengarnya. Dan kalau engkau terus lakukan itu, satu titik kemuliaan Tuhan akan dicurahkan, kemuliaan Tuhan akan dimanifestasikan. Dan pada waktu itu apa saja bisa terjadi. Bahkan tanpa engkau minta, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bekerja. Saya percaya dalam pelayanan saya, standar yang Tuhan tetapkan sudah ada. Saya percaya akan tiba waktunya di mana kita hanya memuji, menyembah Tuhan, khotbah nggak perlu terlalu panjang-panjang, dan Roh Kudus akan bekerja dengan sendirinya, dan orang-orang dijamah oleh Tuhan. Akan tiba waktunya, khotbah-khotbah pengajaran saya nggak sampaikan di hari Minggu, tapi di hari khusus, sehingga pada hari Minggu kita sibuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan melihat karya Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin saudara, miliki kerinduan itu sehingga kita bisa mewujudkannya bersama-sama. Amin.